Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fallahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman yang Allah muliakan, kita lanjutkan pelajaran Kitabul Buyu' dari kitab Umdatul Ahkam. Dan kemarin kita telah membahas mengenai tentang muzabanah ya. Kemudian kita juga bahas aroya. Siapa yang masih ingat bai'ul muzabanah atau jual beli muzabanah? Kasih gambaran saja, nggak harus definisi yang rinci. Jadi gimana sih bai' muzabanah dan kenapa dia dilarang? Coba masih ingat tidak? Contohnya seperti apa? Menjual barang suatu jenis dengan takaran yang beda. Menjual barang ya, satu sesama jenis dengan takaran yang berbeda. Contohnya menjual kurma kering dengan rutop. Ya kan? Dengan kurma rutop. Nah, dikatakan dengan takaran yang berbeda karena memang takarannya tidak bisa diketahui. Pertama, rutop itu mengandung air, ya, mengandung air. Jadi meskipun beratnya lebih banyak daripada tamar, misalkan kita katakan tamarnya 1 kilo, rutopnya 1,5 kilo, itu pun kita nggak bisa pastikan, ya. Tetap aja kita nggak bisa pastikan. Nah, karena tidak ada kepastian itu, maka ada riba fadl di situ. Makanya bai' muzabanah itu dilarang karena dia sebenarnya riba fadl, gitu ya. Karena jual beli antar jenis ribawi yang beratnya tidak diketahui. Misalnya barang yang diperjualbelikan itu bukan barang ribawi, juga ada gharar. Misalkan sayur itu bukan barang ribawi ya. Misalkan anak katakan saya punya sayur, jelas nih berapa beratnya. Nah, saya mau beli sayur Anda yang masih ada di kebun itu. Nah, itu kan belum tahu berapa. Nah, itu kan ada keghararan juga. Jadi bai' muzabanah jika objeknya itu adalah barang ribawi, termasuk asnaf ribawiyah, ya berarti dilarang karena ada riba. Tapi kalau misalkan dia objeknya bukan barang ribawi, maka dia dilarang karena mengandung gharar, ya. Itu bai' muzabanah. Kemudian dikecualikan dari bai'ul muzabanah adalah apa? Jual beli al-araya. Nah, jual beli araya. Karena adanya kebutuhan. Tidak semua orang ya itu punya cash. Bisa jadi dia punyanya cuman kurma kering, sedangkan dia butuh rutop. Satu-satunya cara untuk dia mendapatkan rutop adalah dengan menukar kurma kering itu. Tapi ada syaratnya. Yang pertama itu tadi kebutuhan. Ya, kemudian beratnya tidak boleh lebih dari 5 wasak. Ya, harus kurang dari 5 wasak. Dan 5 wasak itu sekitar berapa kilogram kalau kurma? Dicatat nggak kemarin? 675 kg. Jadi harus di bawah itu. Itu ya beberapa syarat mengenai aroya. Dan harus kontan di situ. Jadi kurmanya diberikan, ya, rutopnya juga diberikan. Diberikan tuh nggak harus dipetik dari pohon ya, tapi maksudnya, ini kurmamu di pohon ini atau rutopmu. Itu aroya. Jadi ada pengecualian. Nah, jual beli atau pengecualian jual beli aroya ini mengandung atau mengisyaratkan kepada salah satu kaidah yang sangat bagus ya. Kaidah yang sangat bagus, kaidah fikih. Antum boleh tulis, kalau tidak teks Arabnya terjemahannya. Bunyi teksnya seperti ini. Ma hurrima saddan lidh-dhari'ah jaza lil maslahatir rajihah. Ma hurrima li adh-dhari'ah atau ma hurrima saddan lidh-dhari'ah, ma hurrima saddan lidh-dhari'ah jaza lil maslahatir rajihah. Lanjutannya boleh, wa ma hurrima lidzatihi jaza 'inda ad-darurah. Wa ma hurrima lidzatihi jaza lid-darurah. Kalau diterjemahkan seperti ini. Sesuatu yang diharamkan karena wasilah, ya. Sesuatu yang diharamkan karena wasilah, dia diperbolehkan
ketika ada maslahatnya. Sesuatu yang diharamkan karena wasilah diperbolehkan ketika ada apa? Maslahat. Ketika ada maslahatnya. Wa ma hurrima lidzatihi jaza 'inda ad-darurah, dan sesuatu yang diharamkan karena zatnya, bukan wasilah. Jadi tahu ya perbedaan wasilah dengan zat. Zat itu artinya tujuannya. Dan sesuatu yang diharamkan karena memang itu diharamkan secara zat, maka dia diperbolehkan ketika darurat saja. Nah, ini kaidah ini bagus. Sebenarnya bagian pertama saja yang berkaitan dengan pelajaran kita. Coba perhatikan. Baik muzabanah itu kan mengantarkan kepada riba fadl, atau kita katakan dia mengandung riba fadl. Dan riba fadl itu kan wasilah kepada riba nasi'ah. Kemarin kita sudah bahas. Inti dari riba yang diharamkan itu apa? Nasi'ah. Riba nasi'ah. Riba fadl itu hanya wasilah kepada riba nasi'ah. Nah, berarti kan keharaman baik muzabanah itu hanya dzari'ah. Artinya hanya wasilah menuju nasi'ah. Ya, menuju nasi'ah. Maka dia adalah sesuatu yang diharamkan karena wasilah. Dia diperbolehkan ketika ada maslahatnya. Maslahatnya itu ketika ada aroya. Nah, aroya diperbolehkan karena ada apa? Ada hajat, ada maslahat. Ada orang miskin yang nggak punya cash dan dia butuh rutop, dia butuh buah-buahan. Baik memang untuk dikonsumsi, ya, secara pribadi, atau untuk tamu misalkan, atau untuk dihadiahkan. Intinya dia butuh dan dia nggak punya cash. Ya, dan dia nggak punya cash. Contoh lain dari kaidah ini, apa hukum melihat kepada perempuan yang bukan mahram, ya, kepada perempuan ajnabiyah, perempuan asing, apa hukumnya? Ya, maksudnya melihat yang terus-terusan, bukan yang nggak sengaja. Haram ya. Taib. Kenapa diharamkan? Karena dia wasilah menuju kepada perzinahan. Subhanallah. Berarti dia diharamkan karena zatnya atau karena wasilah? Wasilah. Kalau ada orang yang mau melamar perempuan yang belum pernah dia lihat wajahnya, diperbolehkan atau tidak? Perbolehkan. Kenapa? Ada masalah. Mumtaz. Taib. Menyentuh perempuan atau menyentuh bagian yang sensitif, ya, baik itu perempuan atau laki-laki. Misalkan menyentuh paha perempuan, ya, atau menggendong perempuan yang bukan mahram. Halal atau haram? Haram. Haram. Taib. Kenapa diharamkan? Mengantarkan kepada perzinahan, ya. Dari bersentuhan itu akan muncul sesuatu baru yang akan mengantarkan kepada perzinahan. Nah, kalau misalkan kita melihat kecelakaan, qadarullah, harus ada yang bopong ke ambulan kan? Nah, ini perempuan nih, dan satu-satunya yang bisa bopong di antum. Apa yang antum lakukan? Bukan muhrim atau antum tetap bopong? Tetap. Dari apa kaidah ini ya? Karena itu ada maslahatnya. Ya, jadi diperbolehkan ketika ada maslahatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Ya, diperbolehkan ada maslahatnya. Jadi, atau dokter misalkan, ya, boleh nggak seorang melihat kepada bagian kemaluan misalkan? Tidak boleh. Tapi ada orang yang butuh untuk disunat, berarti dokter boleh nggak menyunat? Karena ada maslahat. Tapi apa-apa yang diharamkan karena zatnya, dia hanya diperbolehkan ketika terjadi darurat. Contoh misalkan, ya, makan daging babi, haram atau halal? Haram secara zat atau dia wasilah? Memang dia diharamkan, ya, diharamkan. Memang dia haram gitu ya secara zatnya. Nah, ketika antum kelaparan, nggak ada apa-apa di hadapan antum, hanya ada daging babi. Kalau antum nggak makan, antum meninggal. Boleh atau tidak? Boleh. Darurat, ya, darurat. Jelas ya? Itu kaidahnya. Nah, jual beli aroya itu masuk ke bagian pertama dari kaidah ini tadi ya. Ma hurrima saddan lidzari'ah jaza lil hajati ar-rajihah, ya, atau lil maslahatir rajihah. Ya kan? Wa ma hurrima lidzatihi jaza inda darurah. Begitu nasnya, ya, begitu nasnya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Tafadhol, Ilham, dibaca. Ahlan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wal hulwan Wa mahril baghi gitu. Wa mahril baghi wal hulwan al-kahin. Artinya Dari
Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengambil harga anjing, upah pelacur, dan bayaran untuk dukun. Baik. Barakallahu fiik. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang an thamanil kalbi, mengambil ya harga anjing. Maksudnya jual beli anjing itu nggak boleh, dan hasil yang dihasilkan dari jual beli anjing itu hukumnya haram, gitu ya. Tapi pertanyaannya, bukankah syariat itu memperbolehkan beberapa jenis anjing? Ada 3 ya, ada 3 jenis anjing. Yang pertama, anjing buruan, diistilahkan dengan kalbus said. Kemudian anjing yang menjaga sawah atau kebun, diistilahkan dengan kalbuz zar'. Dan yang ketiga adalah anjing yang untuk menjaga hewan antum, ya, hewan ternak antum, disebut dengan kalbul masyiyah, yang ada di sponsorship itu ya, kalbul masyiyah. Nah, dia itu anjing, berarti ada anjing buruan, disebut juga kalbus said atau al-kalbul mu'allam. Ya, al-kalbul mu'allam, anjing yang sudah diajari untuk berburu. Nah, 3 anjing ini boleh untuk dipelihara. Selain itu nggak boleh. Misalkan anjing dipelihara untuk lucu-lucuan saja, ya, itu nggak boleh. Kata Nabi SAW, man ittakhadha kalban illa kalba masyiyatin aw saydin aw zar'in intaqasa min ajrihi kulla yawmin qirat. Barang siapa yang memelihara anjing, ya, kecuali anjing buruan, anjing yang menjaga sawah atau kebun, atau anjing yang menjaga hewan ternak, ya, berarti anjing selain 3 itu, barang siapa yang merawat atau memelihara anjing itu selain ketiga itu, kata Nabi SAW, pahalanya setiap hari dikurangin 1 qirat. Ya. Berarti kan nggak boleh ya memelihara anjing secara umum, hanya 3 itu saja. Pertanyaannya, apakah larangan ini berlaku untuk seluruh jenis anjing? Tidak. Atau diperkecualikan dari anjing itu 3? Boleh nggak kita jual beli anjing mu'allam? Anjing mu'allam jual beli, anjing zara' jual beli, anjing masyiyah misalkan. Nah gitu. Pertanyaan seperti itu. Menurut jumhur ulama, dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, itu dikatakan ini umum. Karena Nabi SAW di sini mengatakan naha an thamanil kalbi, tanpa ada pengecualian, dan tidak ada hadis yang mengecualikan. Jadi meskipun itu al-kalbul mu'allam, al-kalbul mu'allam tahu ya. Jadi ana punya anjing misalkan, ana ajarin dia untuk berburu. Jadi anjing ini kalau ana suruh berburu, dia berburu. Kalau ana suruh dia berhenti, dia berhenti. Ya, ketika dia bawa buruan ana itu, buruan ana nggak dimakan. Tentu ketika ana nyuruh dia berburu, ana baca bismillah. Itu hasil buruannya halal. Itu disebut dengan al-kalbul mu'allam. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dzkuru smallahi 'alaihi, dalam surat Al-Maidah. Intinya berkaitan dengan kasus ini ya, al-kalbul mu'allam. Nah, kalau ana misalkan nemu anjing begitu saja ya, kemudian ana latih untuk jadi anjing buruan, untuk menjadi al-kalbul mu'allam atau kalbus said, nah maka itu boleh. Tapi pertanyaannya, boleh nggak anjing itu kemudian ana jual? Menurut pendapat jumhur nggak boleh, ya. Atau misalkan ana jual beli anjing yang berkaitan yang dikhususkan untuk menjaga sawah atau menjaga hewan ternak, kandang, ini juga tidak boleh. Tapi bagaimana caranya? Hibah, dihibahkan atau dibuat sendiri. Misalkan nemu anjing atau ada anjing, ya, kemudian dia dilatih atau dibuat untuk bisa menjadi anjing penjaga dan anjing al-mu'allam. Itu ya. Dan subhanallah ya, anjing itu termasuk hewan yang mudah untuk dilatih. Dia bisa dilatih. Dia lebih pintar daripada kucing sebenarnya. Makanya istilahnya orang itu kan kalau melihara kucing biasanya kita diistilahkan sebagai babu. Karena kucing nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita benar-benar yang ngurus kucing. Tapi kalau anjing, kita masuk rumah biasa disambut, ya. Kita suruh ini, dia bisa, ya. Jadi sebenarnya melatih anjing itu lebih mudah daripada melatih kucing. Itu ya berkaitan dengan naha an thamanil kalb. Jadi seluruh jenis anjing
nggak boleh. Meskipun ada berapa jenis anjing yang boleh dipelihara? 3. Apa saja? Kalbus sayd, Atau istilah lainnya kalbul muallam, al-kalbul muallam, kemudian kalbul zara, kalbuz zara, dan yang ketiga kalbul masyiyah. kalbul masyiyah. Taib. Wa mahril baghi, dan Nabi juga melarang upah pelacur. Ya jelas ya. Pelacur kan perzinahan, berarti upah yang dihasilkan dari pemelacuran. Ya, misalkan orang memiliki bisnis pelacur, ya dia punya beberapa pelacur, kemudian disuruh untuk berpelacur, kemudian hasilnya itu nggak boleh. Untuk pelacurnya itu nggak boleh, kemudian bosnya juga nggak boleh. Itu Nabi SAW melarang. Jelas, ini nggak perlu dirinci. Cuman pertanyaannya, kalau misalkan jual beli anjing, ada orang sudah terlanjur jual beli anjing, kemudian dia mendengarkan hadis ini, Nabi melarang jual beli anjing atau hasil dari jual beli anjing. Cara tobatnya gampang, ya udah tinggal uangnya dibalikin, anjingnya dikasih aja, mudah kan? Paham nggak? Ya, anjingnya dikasih, uangnya dibalikin, sudah selesai. Nah, kalau mahril baghi ini gimana? Orang sudah bayar nih habis berzina, masa dibalikin? Ya, enak sekali dia. Paham kan? Kata Ibnu Qayyim, ya, dia wajib, istilahnya beliau mensedekahkan, walaupun itu bukan sedekah yang menghasilkan pahala ya, tapi maksudnya berlepas diri dari hasil tersebut. Nggak boleh dibalikin kepada orang yang membayar tadi. Ibaratnya dia nggak bisa mengembalikan apa yang diambil. Paham ya maksudnya ya? Jadi keperawanan yang diambil sama orang tersebut nggak bisa dikembalikan lagi, masa uangnya diambil? Enak sekali orang itu kan. Nah, jadi bagi pelacur, ya dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia sedekahkan atau dia berikan uang itu kepada orang fakir atau orang miskin, itu ya. Kemudian di sini dikatakan wa mahril baghi, pakai kata mahar, karena mirip mahar, karena wanita atau seorang laki-laki yang mau menikah dengan wanita itu kan butuh mahar. Ada uang yang diberikan. Nah, ini juga ya, makanya dikatakan pakai istilah mahril baghi. Padahal maksudnya adalah ujroh, ya, atau upah. Taib wa hulwanil kahin, dan yang ketiga adalah Nabi SAW melarang bayaran untuk dukun. Ya, dukun suatu perbuatan kesyirikan, atau perdukunan adalah salah satu perbuatan kesyirikan. Maka kalau orang mendatangi dukun dengan membayar sesuatu, itu dukun haram ya untuk mengambil upah tersebut. Dan di sini dikatakan pakai hulwan. Hulwan dari kata hulu. Apa artinya hulu dalam bahasa Arab? Manis. Karena dukun itu nggak bermodal apa-apa, cuman jampe ala-ala aja ya, mengucapkan sesuatu yang nggak jelas, yang sok tahu dapat uang. Ya, barangmu di sini, ya, kamu sedang disukai atau dibenci sama fulan bin fulan gitu. Ya, subhanallah ya, zaman sekarang itu teknologi makin canggih. Ya, misalkan ada orang yang menghubungi orang tidak normal, yang disebut sama orang cerdas ya, atau paranormal, atau orang pintar, padahal dia orang bodoh dan tidak normal. Misalkan ada orang menghubungi dukun dan dia menceritakan semua masalahnya. Nah, dukun itu di zaman sekarang subhanallah ya, pintar, dia tahu teknologi. Dia bilang tinggal nomor kita yang lagi ngechat kita dicek ya, lokasinya, terus dibilang bapak lagi di sini ya. Oh, paham nggak maksud anda? Misalkan antum ngechat dukun, subhanallah, naudzubillah, ada orang ngechat dukun, kan nomor itu kan bisa dilacakkan di mana. Kemudian dukun, kamu lagi ada di kota wisata Cibubur ya? Wih, Pak Dukun tahu dari mana? Wah, jadi zaman sekarang untuk mengetahui itu mudah, ya, ya subhanallah. Taib. Di sini maka dikatakan hulwanul kahin, karena dia cara dapatnya mudah, nggak bermodal apa-apa, ya, cuma jampe-jampe, ngomong-ngomong nggak jelas, kemudian dia dapat uang. Taib. Hadits selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thamanul kalbi khabith wa mahrul baghi khabith wa kasbul hajjam khabith. Artinya dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, harga anjing adalah sesuatu yang buruk, upah pelacur adalah sesuatu yang buruk, dan penghasilan tukang bekam adalah sesuatu yang buruk. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, thamanul kalbi khabith, harga anjing atau jual beli anjing itu hasilnya itu sesuatu yang buruk. Sudah kita jelaskan tadi ya. Wa mahrul baghi habith, begitupun upah pelacur ya, itu juga sesuatu yang buruk, berarti haram. Dua-duanya haram ya. Kemudian yang ketiga, wa kasbul hajjami khabith, dan penghasilan tukang bekam adalah sesuatu yang buruk. Pertanyaannya, apakah penghasilan tukang bekam itu sama buruknya
dengan penghasilan jual beli anjing dan pelacur? Soalnya dikatakan khabith juga. Nah, itu kan sesuatu yang harus dibahas. Kata khabith itu bisa diitlaqkan atau bisa diartikan dua hal. Yang pertama, khabith itu artinya haram. Yang kedua, khabith itu artinya buruk. Udah buruk aja, nggak harus haram. Bisa dipahami ya? Nah, bagian pertama dan kedua itu khabithnya artinya haram. Adapun bagian yang ketiga itu buruk, tapi nggak sampai haram. Bisa dikatakan makruh lah. Ya. Taib. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ini kan pakai wawu atof. Apalagi ya, sebelum-sebelumnya kata khabithnya berarti haram. Kok tiba-tiba yang ketiga antum artikan makruh? Nah, itu kan bisa aja penuntut ilmu yang cerdas bertanya seperti itu. Kita katakan, Masya Allah itu pertanyaan cerdas ya. Nomor 1, nomor 2 khabithnya artinya haram. Kok tiba-tiba nomor 3 itu artinya makruh, misalkan seperti itu. Berarti kan butuh dalil kan. Kalau ana cuma mengatakan yang ketiga artinya makruh, apa dalilnya? Nah, harus ada dalil. Dalilnya adalah sabda Nabi yang lain. Ketika beliau ditanya tentang kasbul hajjam atau hasil penghasilan tukang bekam, beliau mengatakan at'imhu nadhihaka wa raqiqaka. Hasil dari bekam itu silahkan dikasih kepada nadhih. Nadhih itu unta atau hewan yang membawa air untuk sawah. Nah, jadi hasilnya coba beliin air ya untuk, atau beliin makanan untuk untamu gitu. Kemudian wa raqiqaka, atau hasilnya kasih ke budakmu. Nah, budak itu kan secara hukum taklif itu sama dengan hur. Antara budak dengan yang merdeka itu sama. Budak itu boleh nggak makan yang haram? Nggak boleh kan? Orang merdeka juga nggak boleh makan haram. Ternyata Nabi suruh bilang kasih makan ke budakmu. Kalau itu haram kok Nabi suruh kasih makan ke budakmu? Kalau itu haram harusnya selesaikan, berlepas diri dari itu. Tapi Nabi ternyata masih membolehkan itu dimanfaatkan untuk hal lain, tapi nggak ke kita langsung, yaitu ke hewan kita atau ke budak kita. Berarti kan menunjukkan ini masih ada sisi kehalalan kan, tapi tetap khabith. Paham ya? Jadi ucapan ana tadi yang khabith ketiga artinya makruh bukan tanpa dasar. Ada dasarnya, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Baik, hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahibil ariyati an yabi'aha bi kharsiha wa lil muslimin bi kharsiha tamran yakulunaha rutaban. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada pemilik ariyah, pohon kurma yang diberikan kepada orang lain untuk dimakan buahnya, untuk menjualnya dengan taksiran. Dalam riwayat Muslim disebutkan yaitu menjualnya dengan taksiran berupa kurma kering, lalu mereka memakannya dalam keadaan basah, rutab. Baik. Ini hadis tentang aroya dan sudah kita jelaskan secara umum tentang aroya, dan ini waktunya untuk kita mengambil faedah langsung dari hadis yang berkaitan dengan aroya. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW merakhasa li sahibil ariyah, bahwasanya Rasulullah SAW memberi keringanan. Apa arti dari memberi keringanan? Berarti sebelumnya nggak boleh, makanya diberi keringanan. Nah, paham ya? Berarti dari bisa difahami kalau ariyah atau aroya itu dari awal nggak boleh, tapi diberi keringanan. Li sahibil ariyati an yabi'aha bi kharsiha. Rasulullah SAW memberi keringanan kepada pemilik ariyah. Kita kan kemarin memberikan nama aroya. Aroya itu jamak, mufradnya ariyah. Ariyah itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang dipinjamkan. Ini ana minjamkan pulpen ke Nabil, berarti pulpen ini disebut dengan apa? Ariyah, karena dia barang yang dipinjamkan ya, jadi ariyah itu artinya sesuatu yang dipinjamkan. Nah, Nabi memberikan keringanan bagi pemilik ariyah. Apa di sini artinya? Pohon kurma yang diberikan, bukan diberikan ya, maksudnya apa? Dipinjamkan. Kalau diberikan udah jadi milik yang orang yang dikasih dong. Dipinjamkan kepada orang lain untuk dimakan buahnya. Jadi ini kurmanya, ini pohonnya, ini buahnya silahkan. Kata Nabi, kata Zaid bin Thabit, Nabi memberikan keringanan pada pemilik ariyah ini untuk menjualnya dengan taksiran. Maksudnya untuk menjual rutab itu dengan khors. Kemarin kita artikan khors itu taksiran. Jadi ada orang yang punya kemampuan untuk
mentaksir. mentaksir. Iya. Jadi nggak harus dengan wazan atau kail. Karena kalau harus dengan wazan dan kail itu sesuatu yang nggak mungkin. Karena tamar dengan rutab nggak beda. Terus yang kedua, berarti rutabnya harus dipetik dulu dong. Ya, enggak, ini diperbolehkan dari semenjak masih ada di pohon. Paham ya? Taib. Nah, itu diperbolehkan. Taib. Di sini disebutkan bi kharsiha tamran ya'kulunaha rutaban, dalam riwayat Muslim disebutkan yaitu menjualnya dengan taksiran berupa kurma kering. Maksudnya ada orang miskin yang nggak punya cash pengen beli rutab dan dia hanya punya kurma. Ya udah, kurmanya bawa berapa? Misalkan orang miskin tersebut cuma punya 5 kilo. Ditaksir nih rutabnya kira-kira kalau jadi tamar di 5 kilo yang mana aja. Paham ya? Jadi rutab kalau sama tamar kalau ditimbang ya pasti beratan rutab lah. Karena masih mengandung air. Dikira-kira kalau misalkan airnya menyusut jadi tamar, nah itu kalau 5 kilo bagian yang mana saja. Paham ya maksudnya? Paham kan? Taib. Bi kharsiha tamran ya'kulunaha rutaban, yaitu menjualnya dengan taksiran berupa kurma kering. Lalu mereka memakannya dalam keadaan basah atau dalam keadaan rutab. Dan jumhur ulama mengatakan ini hanya berlaku pada kurma saja. Nggak boleh kita melakukan aroya pada zabib atau pada kismis dengan anggur, ya, karena hadisnya hanya berbicara tentang tentang tamar dan rutab, dan dia rukhsah, namanya rukhsah, nggak bisa dilebarkan di situ saja. Yang meskipun pendapat sebagian ulama mengatakan anggur boleh, tapi wallahu alam insyaallah pendapat jumhur lebih kuat. Baik. Kemudian di sini disebutkan pada hadis selanjutnya berkaitan dengan jumlah minimal orang melakukan transaksi aroy. Silakan dibaca. Atau jumlah maksimal, afwan. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya fi 5 awsuqin aw duna 5 awsuqin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dalam jual beli araya pada kadar 5 wasak atau kurang dari 5 wasak. Nah, jadi itu maksimal orang untuk beli rutab dan dia nggak punya cash, dia cuma punya tamar, maksimalnya cuma 5 wasak. Dan 1 wasak itu berapa sok? 60 sok mumtaz. Dan 1 sok berapa mud? 4 ya. Taib. 1 wasak 60 sok. Berarti kalau 5 wasak berapa sok? 360 sok ya. Iya kan? Bener kan? 360 sok. Dan kalau dikilogramkan kurma 5 wasak sekitar berapa kemarin kita bahas? 670. Nah, di sini disebutkan bahwa Nabi SAW memberikan keringanan dalam jual beli aroya pada kadar 5 wasak atau kurang dari 5 wasak. Ada perbedaan loh ini. Kalau pada kadar 5 wasak itu berarti masih boleh di 675. Kalau kurang dari 5 wasak berarti harus di bawah 675 kg. Yang benar yang mana? Kata para ulama, kita ambil yang yakin. Yang yakin tuh yang nggak sampai 5 wasak, di bawah 5 wasak. Paham? Karena ini kata atau itu dari perawi hadis ini, dan perawi bisa saja lupa ya yang mana ya, 5 wasak atau di bawah 5 wasak ya. Ya sudah, yang pasti boleh, yang yakin boleh itu kan yang di bawah 5 wasak. Ya itu ya. Jadi antum boleh kasih catatan ya, jual beli aroya itu maksimalnya di bawah 5 wasak, bukan maksimalnya 5 wasak, tapi maksimalnya di bawah 5 wasak atau di bawah 675 kg kurma. Taib. Tadi ada pembahasan yang lupa Anda bahas berkaitan dengan kasbul hajjam, penghasilan tukang bekam. Apa hukumnya? Halal atau haram? Halal tapi buruk ya. Nah, ini sebagian ulama mengatakan ya, atau para ulama mengatakan hanya khusus pada hijamah saja. Yang buruk itu hanya khusus hijamah saja. Kalau ada tukang bekam, di sini kan dikatakan kasbul hajjam, hasilnya atau penghasilan tukang bekam. Misalkan ya anak tukang bekam, tapi anak bisa menghasilkan uang dari selain bekam. Masa seluruh penghasilan anak makruh? Paham nggak? Di sini kan bukan dikatakan kasbul hijamah, bukan dikatakan hasil dari bekam, tapi penghasilan tukang bekam. Paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Coba baca artinya. Nabi melarang, Nabi mengatakan penghasilan tukang bekam atau penghasilan bekam? Tukang bekam. Berarti seakan-akan semua yang dilakukan sama tukang bekam itu hasilnya buruk dong.
Paham nggak maksudnya? Iya. Ada tukang bekam tapi dia nukang. Iya. Tapi dia tukang bekam. Seakan-akan seperti itu kan? Enggak, antum jangan salah paham. Yang dimaksud dari penghasilan buruk ini yang berkaitan dengan bekamnya saja. Kalau tukang bekamnya ini ternyata bisa melakukan hal lain, ya enggak makruh. Itu harus bisa pahami. Type yang mirip dengan bekam ada namanya fasdu. Antum pernah dengar? Ulama mengatakan hatta fasdu enggak buruk penghasilannya. Yang buruk cuma bekam aja. Tapi pertanyaannya apa perbedaan fasdu dengan bekam? Nah, Ana bukan dokter ya, tapi Ana tadi research ada perbedaan antara fasdu dengan bekam. Sama-sama nyedot darah, tapi kalau fasdu itu yang diincar atau yang disedot itu atau yang dilukai itu adalah pembuluh darah besar atau istilahnya vena. Sedangkan bekam itu yang diincar adalah pembuluh darah kecil atau istilahnya kapiler. Antum nanti bisa cari lagi. Anda nggak tahu ya maksudnya gimana. Kalau tukang bekam pasti tahu. Nah, dan resiko infeksinya lebih besar yang fasdu. Jadi ibaratnya kalau bekam itu cuma di kulit-kulit aja gitu. Tapi kalau fasdu udah lebih dalam. Nah, itu simpelnya seperti itu. Nah, hatta tukang bekam kalau bisa fasdu hasilnya nggak buruk. Yang buruk cuman yang Bekam. hijama saja. Itu kata sebagian ulama ya. Baik. Ala kulli hal, insyaallah itu faedah yang bermanfaat juga. Dan kita cukupkan insyaallah pertemuan kali ini pada pertemuan kita cukupkan pertemuan kali ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada pertanyaan insyaallah ya. Baik. Apa? Tafadhal. Kan kalau misalkan kan kita berburu nih. Berburu. Pakai anjing kan. Kan halal buruannya. Iya. Terus bagian yang digigit anjingnya gimana? Tinggal dicuci. Apa harus dipotong atau Dicuci 7 kali pakai air, salah satunya dengan air dicampur tanah. Seperti itu, udah simpel. Gitu ya. Nah, jadi ada beberapa keadaan nih ketika anjing diminta oleh kita untuk berburu. Yang pertama, anjing ini harus mu'allam. Artinya kalau dia diminta berburu, dia berburu. Kalau nggak diminta untuk berburu, dia nggak berburu. Dan kalau disuruh berhenti, dia berhenti. Dan ketika dia bawa buruannya nggak ada yang dimakan, cuman digigit aja. Nah, ketika dibawa ada 2 keadaan dong. Sudah mati atau belum mati, ya kan? Tadi pas nyuruh bilang bismillah. Tapi ketika dibawa ternyata dia masih hidup, masih. Ya udah bismillah lagi untuk disembelih. Paham? Tapi kalau misalkan sudah wafat, tetap halal, tapi tetap antum harus mengeluarkan darahnya dengan disembelih. Paham ya? Jadi kalau dia sudah meninggal dan tadi sudah antum perintahkan dia untuk baca bismillah, ya sudah halal dia. Nyembelihnya bukan syarat penghalalan, tapi untuk supaya bersih aja. Tapi kalau ketika anjing tersebut membawa buruannya dalam keadaan masih hidup, menyembelihnya wajib. Dan harus pakai bismillah lagi. Paham ya insyaallah? Sudah terjawab insyaallah? Baik. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.